Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PKH C17 ingin mempresentasikan hasil infografis kami yang berjudul 8 gangguan biotik pada pohon wuni. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meisya Rismalinda. Saya Namira Evin Salis. Saya Nandang Rahmat Setiawan. Saya Mario Fajar Susanto. Dan saya Naswa Nindya Fauzi. Berikut adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Pohon buni atau wuni dengan nama ilmiah Antidesma bunius merupakan sebuah pohon yang tingginya dapat mencapai 30 meter. Buah dari pohon ini kecil-kecil, berwarna merah, tersusun dalam satu gugusan dan menyerupai rantai panjang yang dapat dimanfaatkan secara langsung maupun diolah terlebih dahulu. Kayu dari pohon ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Tanaman ini dapat ditemukan di daerah yang terdistribusi mulai dari Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Pohon ini termasuk ke dalam famili Phyllantaceae dan dalam genus Antidesma. Pohon buni ini dapat ditemukan di wilayah basah sekitaran India mulai dari Himalaya ke selatan dan timur. Spesiesnya menyebar luas ke Sri Lanka, Myanmar, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Meskipun begitu, mereka menyukai wilayah yang lembab meski tergolong adaptif dan kuat. Buni ini toleran terhadap hawa panas dan kekeringan. Bibitnya sangat cocok dibudidayakan di provinsi-provinsi bagian timur Indonesia, sebab iklim di sana tergolong panas dan dipenuhi oleh angin muson. Terdapat beberapa jenis dari hama, penyakit, dan gulma pada pohon wuni. Yang pertama yaitu penggerek daun. Hama penggerek daun adalah hama yang menyebabkan kerusakan seperti menggerek atau memakan jaringan pada daun. Dampak yang ditimbulkan oleh hama penggerek daun ini yaitu penurunan produksi fotosintesis. Karena kerusakan pada daun dapat mengurangi kemampuan dari pohon untuk melakukan fotosintesis. Kemudian, penurunan kesehatan pohon. Hama ini menyebabkan pohon wuni lebih rentan terhadap penyakit dan serangan serangga lainnya. Kemudian, kehilangan daun prematur. Hama ini menyebabkan penurunan estetika dan penurunan kemampuan pohon untuk menyediakan naungan. Kemudian yang kedua ada hama penggulung daun. Hama penggulung daun adalah hama yang menggulung atau melipat daun. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari penggulung daun yaitu kerusakan fisik pada daun yang merusak struktur daun dan membuatnya menjadi tergulung atau terlipat. Kemudian penurunan kemampuan fotosintesis. Pohon wuni tidak bisa melakukan fotosintesis secara optimal karena struktur daun terganggu. Kemudian rentan terhadap infeksi dan penyakit. Daun yang tergulung menciptakan lingkungan yang lembab di dalamnya sehingga menjadi tempat ideal bagi pertumbuhan jamur dan bakteri. Nah, yang ketiga ada lalat buah. Lalat buah yaitu hama yang biasanya menyerang buah yang siap dipasarkan atau siap dikonsumsi. Dampak yang ditimbulkan dari lalat buah sendiri adalah kerusakan buah yang menyebabkan buah menjadi berlubang-lubang dan muncul terowongan pada buah. Yang kedua, penurunan kualitas buah. Buah yang terinfeksi biasanya kehilangan nilai komersial dan kualitasnya. Yang ketiga, penyakit dan infeksi sekunder seperti luka-luka yang disebabkan oleh serangga lalat buah pada buah. Nah, yang keempat ada lebah. Lebah umumnya tidak dianggap sebagai hama karena mereka berperan penting dalam penyerbukan tanaman dan ekosistem secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan dari lebah sendiri yaitu membantu dalam proses penyerbukan tanaman berbunga seperti pohon wuni. Karena pohon wuni memerlukan penyerbukan untuk menghasilkan buah dan biji, maka dari itu lebah sangat membantu memastikan reproduksi tanaman pada pohon wuni dan memiliki dampak positif pada pohon wuni. Nah, yang kelima, kutu putih. Kutu putih adalah hama yang merusak tanaman dengan menghisap cairan tanaman melalui proboscis mereka. Dampak yang ditimbulkan dari kutu putih sendiri adalah pemindahan antara penyakit. Kutu putih dapat mentransmisikan patogen dari tanaman yang satu ke tanaman yang lainnya, yang menyebabkan penyebaran penyakit dalam populasi pohon wuni. Yang kedua, pelepasan madu tawon. Kutu putih dapat memproduksi madu tawon yang disebut sebagai honeydew. Madu tawon ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan jamur hitam atau shortleaf moth. Yang ketiga, pertumbuhan jamur dan bakteri. Kutu putih dapat menciptakan kondisi yang lembab dan mendukung pertumbuhan jamur dan bakteri. Ini bisa menyebabkan penyakit sekunder pada pohon wuni seperti penyakit kuning yang mengakibatkan daun menjadi menguning.
Selanjutnya adalah hama semut. Jadi tandanya bisa berupa rumah semut yang merupakan gundukan tanah memanjang di bagian batang pohon atau di bawah tangkai daun. Dampak yang ditimbulkan dari semut ini adalah yang pertama, pelindungan bagi hama. Semut-semut ini bisa memangsa predator dari hama-hama sehingga populasi mereka akan semakin banyak dan merugikan tanaman. Yang kedua adalah menghisap cairan tanaman. Walaupun semut tidak pernah secara langsung menghisap cairan tanaman, tetapi mereka dapat mencari makan pada nektar, madu tawon, ataupun eksudat lain yang dihasilkan oleh tanaman tersebut. Dan yang ketiga adalah pembawa jamur atau biji jamur. Jadi, semut bisa membawa biji atau benih jamur yang akan menginfeksi pohon. Walaupun kasus ini jarang terjadi, namun perlu dicatat bahwa tidak semua semut merugikan tanaman. Lalu, gangguan berikutnya adalah benalu. Benalu adalah suatu kelompok tumbuhan parasit yang selalu merugikan karena dapat merusak berbagai jenis tanaman. Dampak yang ditimbulkan dari benalu ini yang pertama adalah penurunan kesehatan pohon. Jadi benalu bisa menyebabkan pertumbuhan yang lambat, daun yang menguning, ataupun penurunan produktivitas biji ataupun buah. Yang kedua adalah menyebabkan deformitas pada pohon. Jadi ketika benalu menempel pada cabang atau ranting akan menyebabkan gangguan pertumbuhan pada batang ataupun ranting tersebut menjadi tidak normal. Lalu selanjutnya meningkatkan kerentanan dari pohon tersebut karena benalu akan menghasilkan luka bagi pohon tersebut sehingga patogen ataupun bakteri bisa menginfeksi pohon tersebut. Selanjutnya adalah liana. Liana adalah tumbuhan yang berakar pada tanah tapi memerlukan penopang tumbuhan lain untuk mendapatkan cahaya matahari. Dampak dari liana ini adalah penurunan efisiensi fotosintesis karena liana dapat menutupi pohon inangnya. Yang kedua adalah penyakit dan hama karena liana bisa menciptakan lingkungan yang lembab atau basah sehingga bakteri bisa berkembang dengan baik. Dan yang terakhir adalah kerentanan terhadap angin karena liana bisa menambah beban struktural pada pohon inang. Berikut ini pencegahan dan pengendalian pada tumbuhan huni. Pertama, kutu putih. Pencegahannya menanam tanaman penghalang, melakukan rotasi tanaman, menjaga sanitasi. Pengendaliannya menggunakan semprotan air bertekanan rendah, menggunakan minyak nimba, menggunakan sabun. 2. Penggulung daun. Pencegahannya membersihkan gulma, memotong ujung-ujung daun. Pengendalian pemangkasan daun, penyemprotan insektisida berbahan aktif, penggerek daun. Pencegahannya menghindari penggunaan pupuk dengan kandungan nitrogen secara berlebihan, monitoring secara teratur. Pengendaliannya memotong bagian daun yang terinfeksi, membersihkan gulma di sekitar tanaman, menggunakan bahan aktif insektisida, menggunakan bahan hipotisida. 4. Semut. Pencegahannya menggunakan chitosoil, menggunakan asam etonat, alis, asam cuka, menggunakan boraks dan madu. Pengendaliannya menggunakan sabun, menggunakan insektisida, membuat perangkap lengket. 5. Benalu. Pencegahannya memberi nutrisi, menjaga kualitas tanah, memangkas rumput liar. Pengendalian memangkas cabang dan ranting. Liana. Pengendaliannya dengan meningkatkan cabang, ranting, atau membuang liana. Lebah. Pencegahannya menanam tanaman yang kurang disukai oleh lebah, menjaga kebersihan lingkungan. Pengendaliannya menggunakan pestisida alami, menggunakan insektisida seperti Selvi dan Delta Das insektisida. Lalat buah. Pencegahannya menghindari adanya tempat gelap pada lahan, menggunakan mulsa plastik. Pengendaliannya memusnahkan lalat buah dengan penyemprotan menggunakan insektisida. Pengendalian hama lalat buah menggunakan perangkap dengan zat penarik. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Banyak salah kata dan perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.